Halo guys. Ketemu kita lagi di hari Kamis. Ini cerita Kamis kedua kita. Minggu kemarin kita udah bahas tentang Jalan Tol Balikpapan. Minggu ini kita bakal bahas tentang Bukit Soeharto. Ada apa sih di Bukit Soeharto? Oke, cerita kali ini kita dapat dari Bri Story yang kita baca di kumparan.com, dan ceritanya itu menjelaskan tentang perjalanan dia dari Balikpapan Samarinda dan Samarinda Balikpapan. Oke, langsung kita baca aja ya ceritanya. Hai, kali ini gue akan cerita tentang pengalaman serem yang gue alami di salah satu hotel Samarinda, dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. Terjadi pada tahun 2013, dan gue ini orangnya paling takut dengan ketinggian. Bisa pingsan gue kalau berada di tempat tinggi. Iya, tentu aja gue paling takut naik pesawat. Tapi karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan-tujuan luar kota. Dan pada tahun 2013, kantor gue menugaskan untuk ke Samarinda, di sebuah kota besar di Kalimantan Timur. Excited karena itu adalah pertama kalinya bagi gue ke Samarinda. Tapi ada yang bikin gue deg-degan, yaitu naik pesawat terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat, nggak ada cara lain. Rabu pagi take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu nggak ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya mendarat mulus di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari situ gue lanjut jalan darat menggunakan mobil. Sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Gue disuguhkan pemandangan yang bagus selama perjalanan darat itu. Tapi memang pada dasarnya gue hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi apapun kondisinya ya asik-asik aja. Oh ya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang namanya Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya yang dikelola oleh pemerintah. Hutan rindang yang bagus banget. Gue suka. Mengingatkan gue akan wilayah di ujung kulon. Gue suka suasananya. Di tengah perjalanan, supir mengajak mampir istirahat di warung tahu Sumedang. Aneh kan, di timur Kalimantan kok malah makan tahu Sumedang. Tapi tempat ini cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu deh tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan. Nggak berapa lama kemudian, kendaraan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto ini. Ketika melintas wilayah itu, gue merasakan suasana yang nggak biasa. Banyak cerita dan peristiwa seram yang pernah terjadi, dan gue merasakan itu. Dan pada akhirnya nanti gue akan tahu kalau wilayah ini ternyata banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa tahunya belakangan, Ju? Karena ada peristiwa seram yang berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelah peristiwa itu, gue harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang pada zaman penjajahan. Kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita beredar mengenai kejadian tentang orang yang dirampok dan kemudian dibunuh, jasadnya dibuang di wilayah hutan Bukit Soeharto.
Nah, kejadian terakhir inilah yang nampaknya berhubungan dengan apa yang gue alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun kepala ketika mobil yang gue tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila panasnya. Tujuan langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya supaya bisa langsung cari kopi lokal. Kopi lokal, bre. Iya, kopi lokal. Sebagai kopi junkie, setiap daerah yang dikunjungi pasti cari kopi di daerah tersebut. Makanya gue buru-buru ke hotel supaya bisa langsung keliling kota dan ngopi. Gak berapa lama kemudian, gue akhirnya sampai juga di hotel tempat gue menginap untuk 2 malam ke depan. Rencananya, hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mall besar di kota itu. Hotel yang bagus, pada balkonnya yang ada di lantai atas, kita dapat melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah itu. Ada yang kurang mengenakan ketika gue ke kamar, karena kamar yang akan gue isi ternyata twin bed. Gue paling gak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Karena sebelum-sebelumnya ada pengalaman yang gak enak ketika gue harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Gue harus komplain ke manajemen hotel untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Bersyukur karena manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, gue memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali aku masuk kamar. Kamar yang twin bed itu, ketika sedang di dalam toilet, samar-samar gue mendengar ada suara laki-laki. Tolong antar kami pulang. Begitu kira-kira suaranya. Awalnya gue pikir itu suara dari kamar sebelah. Nggak ambil pusing, gue langsung pergi keluar kamar. Dan malam itu gue habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi sendirian. Ada satu spot di pinggir Sungai Mahakam. Tempatnya nyaman, tapi gue lupa namanya. Sekitar jam 9 malam, gue kembali ke hotel. Ternyata kamar yang baru sudah siap. Gue lega rasanya. Tapi, sial, ketika ada di kamar, ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi gue komplain, dan manajemen bilang kamar lain yang setara sudah nggak ada, dan satu-satunya yang tersisa adalah kamar dengan 2 kamar tidur tadi. Gue pengen istirahat. Ya sudah, daripada semalaman kepanasan, akhirnya terpaksa gue ambil kamar dengan twin bed itu. Terpaksa. Beberapa kali gue punya pengalaman gak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Karena itulah, waktu itu gue berharap semoga gak ada kejadian aneh. Ternyata harapan gak terkabul. Setelah beberes, yang gue lakukan pertama kali adalah mandi. Kira-kira jam 10 malam waktu itu. Waktu masih menikmati berendam di air hangat, begitu nyaman dan ditambah cukup melelahkannya hari itu, gue sampai tertidur. Gak sampai benar-benar tertidur, ternyata sekali lagi gue mendengar suara seorang laki-laki setengah berbisik, "Tolong antar kami pulang." Kaget karena kali ini suaranya terdengar lebih jelas dari waktu pertama kali gue dengar. Dan gue yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus, itu suara siapa? Perasaan jadi gak enak. Sesuai kebiasaan, TV tetap menyala dengan suara kecil. Dan gak semua lampu dalam keadaan mati.
Lampu kecil di atas tempat tidur gue biarkan tetap menyala. Gue tidur di atas tempat tidur yang letaknya dekat jendela. Sementara tempat tidur yang satu lagi gak dibiarkan kosong. Gue letakkan tas pakaian di atasnya. Trauma. Yang gue ingat, sebelum jam 12 malam, gue sudah terlelap. Dalam mimpi, gue didatangi 2 orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi besar, berpakaian lelaki normal, tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki ini lehernya hampir putus. Darah bercucuran membasahi pakaiannya. Lelaki kedua lebih menyeramkan lagi. Dengan postur lebih pendek dari yang pertama, pakaian yang digunakan juga pakaian lelaki normal. Terus apa yang aneh? Apa yang seram? Yang seram adalah lelaki kedua ini berdiri tanpa kepala. Iya, kepalanya nggak ada. Dalam mimpi gue hanya berdiri diam, nggak bisa bergerak, nggak bisa mengucapkan kalimat apapun. Gue hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepala berkata, "Tolong antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya, gue sampai terbangun dari tidur dengan napas yang tersenggal-senggal. Terbangun, tapi gak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri, menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur kosong. Nggak seluruh jendela kamar tertutup tirai. Sebagian gue biarkan terbuka, sehingga sebagian kaca jendela terlihat. Nah, ketika masih kaget dengan mimpi yang baru saja gue alamin, tiba-tiba pandangan gue menangkap pemandangan aneh di belakang gue dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakang gue terbaring tidur. Situasi di tempat tidur itu kosong. Karena gue penasaran untuk lebih memperhatikan, lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu terlihat 2 orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpi itu. Mereka tepat berada di belakang gue. Lelaki yang pertama posisinya duduk di tempat tidur menghadap ke gue. Laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya tanpa kepala menghadap ke gue juga. Gue gak berani berbuat apapun. Badan gemetar ketakutan, membaca doa sebisanya. Di tengah kekalutan, gue memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kanan merasa ada hembusan udara yang hangat seperti nafas. Ada yang bernafas di dekat telinga. Di tengah-tengah ketakutan, tiba-tiba sekali lagi gue mendengar suara berbisik di telinga. "Tolong antar kami pulang." Beberapa detik kemudian, gue sontak langsung berdiri dan memberanikan diri melihat ke arah posisi 2 orang itu berada. Mereka udah gak ada. Gue langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, gue telepon Om Denny. Om Denny adalah orang yang biasanya gue telepon apabila gue sedang mengalami kejadian-kejadian mistis dan menyeramkan. Dalam percakapan telepon, gue ceritakan semuanya dari awal. Dan Om Denny bilang, "Ya sudah Bri, kamu antar pulang aja. Kasian." "Antar pulang kemana Om?" Mereka juga gak bilang mau diantar kemana. "Pokoknya gak mau Om," jawab gue kesel. "Nanti mereka akan kasih tahu kamu kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikuti aja," kata Om Denny pada akhir percakapan. Inti dari percakapan gue dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantarkan pulang. Pulang kemana?
Kenapa minta tolongnya ke gue? Karena mereka menganggap gue cukup kuat untuk mereka jadikan tumpangan ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya mereka sudah sering meminta pertolongan, tetapi nggak ada yang cukup kuat untuk membantu. Itu menurut omongan Om Denny. Wallahualam. Setelah mendengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid sekitar, gue akhirnya baru berani masuk ke kamar lagi. Terlelap sebentar, Kamis paginya, gue bersiap untuk melaksanakan tugas kantor hari terakhir. Rencananya gue akan check out Jumat pagi besoknya, langsung ke Balikpapan dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya, tetapi pada kenyataannya, semua gak berjalan sesuai rencana. Ketika sampai lobi hotel, ternyata Pak supir yang menjemput sudah menunggu. Dan kami langsung berangkat. Dalam perjalanan, Pak supir yang gue lupa namanya membuka percakapan yang membuat gue kaget. Mas Bri, itu tadi temennya ya? Kok nggak diajak sekalian? Temen yang mana, Pak? Gue tanya penasaran. Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua dan berbincang akrab. Padahal ingat banget, tadi di dalam lift gue sendirian sampai bawah. Gak ada orang lain. Hari itu gue gak fokus kerja. Badan lemas, seperti ada karung pasir di pundak gue. Berat. Gue pikir mungkin karena memang kurang tidur pas malamnya. Beberapa rekan klien bilang wajah gue pucat. Beberapa kali terlihat melamun dengan tatapan kosong. Gue bilang aja, mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai nggak terlalu sore. Jam 2 siang sudah selesai. Syukurlah, gue bisa balik ke hotel lebih awal dan kembali tidur. Sesampainya di hotel, gue langsung merebahkan badan di tempat tidur, terlelap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek sekali rasanya saat itu. Dalam lelapnya tidur, sekali lagi gue bermimpi. 2 orang itu kembali datang. Dan sekali lagi mereka bilang, "Tolong, antar kami pulang." Gue terbangun dari tidur menjelang maghrib. Bangun tidur, badan masih terasa sangat lelah. Melamun sebentar memikirkan mereka yang berisik banget minta untuk diantar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang, dan malam Jumat pula. Perasaan gue bilang, kamu malam nanti pasti akan lebih heboh dari malam sebelumnya. Daripada tersiksa lagi semalaman, akhirnya gue memutuskan untuk akan check out selepas maghrib dan langsung berangkat ke Balikpapan. Gue cari hotel di Balikpapan aja supaya tenang, gak memperdulikan omongan Om Denny yang menyuruh gue mengantar mereka pulang. Gue langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan. Bodo amat. Untungnya, gue masih ada tempat duduk di travel tujuan Balikpapan. Walau harus mendapatkan mobil terakhir pada hari itu, keberangkatan 10 malam. Jam 9 malam gue sudah sampai di full travel. Hanya ada beberapa orang di ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan, jadi hanya sedikit orang yang berpergian keluar kota. Mungkin. Mendekati jam keberangkatan yaitu jam 10 malam, ruang tunggu makin kosong. Hanya ada gue dan seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahunan yang duduk di kursi belakang. Tepat jam 10 malam. Supir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilahkan masuk.
Mobil benar-benar kosong. Penumpang hanya ada 2 orang. Hanya ada gue dan laki-laki yang tadi gue bilang. Gue duduk tepat di belakang kursi supir. Kursi sebelah gue kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan tengah di belakang gue. Perlahan mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi Sungai Mahakam. Badan masih capek dan berat. Gue memaksakan diri untuk tidur. Istirahat 1 atau 2 jam mungkin akan Istirahat 1 atau 2 jam mungkin sedikit membantu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai bisa terlelap, gue malah kaget dan terbangun tiba-tiba. Ingat kan, ada satu penumpang lain yang duduk di belakang. Tiba-tiba dia terlihat panik dan bilang, "Pak supir, stop pak, saya turun di sini aja." Pak supir langsung menghentikan kendaraan dan bertanya, "Kenapa nggak jadi ke Balikpapan, Pak?" "Nggak apa-apa, Pak, saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda, kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi, ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik kepada saya, "Jangan menoleh ke arah kursi belakang, Mas. Pokoknya jangan." Dia langsung turun setelahnya. Akhirnya hanya tinggal gue dan Pak supir yang berada di dalam minibus itu. Langsung timbul banyak pertanyaan di benak gue. Kenapa nggak boleh lihat kursi belakang? Ada apa di kursi belakang? Kok beliau sampai memutuskan turun di tengah jalan? Ada apa? Gue coba turuti omongan penumpang tadi. Gue nggak mau melihat ke kursi belakang. Tapi memang nggak berani juga. Takut. Walaupun penumpang hanya tinggal gue sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan. Begitu lelahnya badan gue kembali mulai terlelap. Tapi nggak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit, gue kembali terbangun. "Sudah sampai mana, Pak?" tanya gue ke supir. "Baru aja masuk wilayah Bukit Soeharto, Mas," jawabnya. Pantes aja gue lihat kiri dan kanan sangat gelap. Gak ada rumah atau bangunan apapun. Ternyata sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Waktu itu malam Jumat, suasananya sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali, mobil kami berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan, apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak supir memacu kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi, gue langsung bilang untuk jangan terlalu kencang dan tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana, hanya terdengar suara mesin mobil yang gak terlalu keras. Tiba-tiba, gue mendengar suara yang sangat tipis. Gue mendengar suara nafas. Ada orang yang bernafas di kursi belakang. Langsung panik karena gue tahu kalau kursi belakang itu kosong dan gak ada orang. Gak berani untuk menoleh ke belakang. Belum punya nyali. Gue menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi. Gak lagi bersandar. Gak tahu karena memang perasaan gue aja atau bagaimana, tapi sepertinya Pak supir juga melihat sesuatu. Karena gue lihat dari kaca spion, matanya terlihat ketakutan. Dan seperti sambil terus membaca doa, kayak qomat kamit. Di tengah-tengah mencekapnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan dari kursi belakang. Kira-kira seperti itu suaranya. Refleks gue menoleh ke kursi belakang, ke arah sumber suara. Ternyata di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempat gue duduk, gue melihat ada 2 orang yang mendatangi gue di hotel tadi. Dengan penampilan yang sama, yang satu dengan kepala nyaris terputus, dengan darah yang membasahi pakaiannya,
Dan orang yang satu lagi duduk di sebelahnya, hanya badan, tanpa kepala. Langsung lemas badan gue. Ternyata mereka ikut di dalam kendaraan. Beberapa detik gue bertatapan dengan dia yang masih berkepala. Beliau tersenyum tipis dalam gelap. Gue langsung berpaling. Gue panik, ketakutan, dan langsung menundukkan kepala. Gak sadar gue memegang dengan kencang pundak Pak Supir. Tapi beliau diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang tengah terjadi di belakang mobil. Beberapa menit kemudian, gue merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Gue dongakkan kepala, ternyata mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun dulu di sini, Mas," ajak Pak Supir dengan suara sedikit gemetar dan mematikan mesin. Gue mengikuti ajakannya dan langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani melihat sedikit pun ke arah kursi belakang. Kami berdua duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Hanya lampu kecil pada langit-langit yang menyala. Cukuplah, daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Di depan jalan raya ada hutan rindang di seberangnya. Sekeliling warung adalah hutan. Jam 12 tengah malam. Gue dan Pak Supir terdampar di tengah wilayah Bukit Soeharto. Hanya sesekali mobil yang lewat melintas. Sepi sekali. Saya takut, Mas. Saya nggak tega juga melihat Mas ketakutan di kursi belakang, kata Pak Supir membuka omongan. Emang Bapak lihat mereka juga? Tanya gue pelan. Saya lihat dari spion. Waktu Masnya masih tidur pun mereka sudah ada. Saya sudah lihat mereka lebih dulu. Waduh, karena gue gak mau berlama-lama terdampar di tempat itu. Akhirnya sekali lagi gue telepon Om Denny. Bodoh amat. "Om, tolongin aku, Om." Gue langsung bilang gitu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah gue ceritakan semua, Om Denny malah tertawa ngeselin. Kemudian Om Denny meminta gue untuk meletakkan HP di dalam mobil. Beliau mau mencoba berkomunikasi dengan mereka. Dengan berat hati gue turutin kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, gue letakkan HP di atas kursi tengah mobil. Setelah itu gue tutup pintu dan kembali ke semula. Dan kembali ke tempat semula. Cukup lama Om Denny berkomunikasi. Gue hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Gue dan Pak Supir melihatnya hanya terdiam 1000 bahasa. Kemudian setelahnya terlihat ada 2 orang yang keluar dari mobil. Orang yang turun belakangan tanpa kepala. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberanginya. Gue dan Pak Supir melihat kejadian itu semua. Sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan Bukit Soeharto. Setelah tenang, gue langsung ambil HP dan gue kembali berbicara dengan Om Denny. "Udah Bri, mereka udah pulang. Kamu gak usah takut lagi. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan sekarang ya. Hati-hati," itu kata Om Denny. Kira-kira apa yang Om Denny katakan ke mereka? Gue langsung mengajak Pak Supir untuk melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Kali ini gue gak mau duduk di belakang, gue duduk di sebelahnya. Dalam perjalanan Pak Supir cerita kalau beliau ternyata sudah hampir 20 tahun menjadi supir travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap ada kejadian heboh di Bukit Soeharto, dia pasti tahu. Terus dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Soeharto.
ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan supirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempat gue menginap di Samarinda itu, tanpa pernah check out lagi karena sudah terlanjur meninggal. Kira-kira begitu cerita dari Pak Supir. Entah kalau mengenai kebenarannya gue nggak tahu. Sampainya di Balikpapan, gue langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan nyaman di hotel dekat bandara. Keesokan paginya gue pulang ke Jakarta. Perjalanan menegangkan. Sekian cerita horor kali ini. Sampai jumpa di cerita gue lainnya. Salam Bri. Gimana ceritanya? Ini cerita yang cukup Panjang, detail juga. detail banget. Ini cerita di Bukit Soeharto lagi ya. Jadi memang banyak sebenarnya cerita-cerita atau kisah-kisah tentang Bukit Soeharto ini. Bagian terseram di cerita ini menurut aku itu pas di hotel. Karena menurut aku ketika kita tidur dan kebayang-bayang dan termimpi sama hal-hal kayak gitu, itu tuh serem banget, apalagi kita sendirian. Bener. Aku pun juga ngerasa pas di hotel itu yang paling seram. Karena aku punya cerita pengalaman yang buruk juga tentang twin bed. Makanya sampai sekarang pun aku masih trauma kalau nginep di hotel twin bed sedangkan aku sendirian. Kalau berdua it's okay. Makanya ketika aku denger, waduh, ya udahlah ya. Pas kita baca tadi, tuh kan bener. Oke guys, segitu dulu cerita Kamis kami malam hari ini. Ketemu kita di video lainnya. Bye. Rabu pagi take away. Take off. Jangan tahu. Oke.